Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan PPKM yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, info BNN Provinsi Sumatera Barat telah setiap minggunya mengajukan pertanyaan nih di story Instagram. Nah, dalam minggu ini banyak banget yang nanya CPNS BNN, kayaknya kalian emang banyak yang berminat ya di BNN. Nah, maka dari itu aku coba jelasin apa aja sih persyaratannya untuk bergabung bersama kami. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan dari akun Vina Novriani. Kok belum keluar formasinya ya? Udah kok teman-teman, tanggal 1 kemarin udah keluar formasinya dari BNN RI. Informasi lebih lanjutnya silakan lihat di portal SSCASN. Di sana berbagai informasi kalian bisa tahu. Salah satunya dengan cara klik tombol ini. Nah, di situ kalian bisa search dan ketik Badan Narkotika Nasional. Seperti yang tampil di layar sekarang. Nah, lalu klik lagi pengumuman. Nah, yang sama-sama kita lihat di sana ada rincian kebutuhan formasi. Nah, pastikan dulu sebelum teman-teman melihat video ini, pastikan teman-teman sudah mendownloadnya ya. Karena kami di sini hanya menjelaskan beberapa yang ada di video ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh surat pernyataannya. Nah, lanjut kita sekarang lihat nih gimana alur seleksi CPNS. Silahkan lihat ya teman-teman. Ini salah satu ada 6 alur yang wajib kalian ikuti selama mendaftar jadi CPNS BNN. Nah, apa aja sih formasi CPNS BNN tahun sekarang? Nah, ini salah satunya. Total semua formasi 148 guys. Siapa aja sih yang bisa mengikuti CPNS tahun sekarang? Yang pertama, yang pastinya setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan guys. Nah, untuk formasi khusus, putra-putri lulusan terbaik berpredikat kumlot, terus disabilitas, terus putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, kapan ya mulai pendaftarannya? Pendaftarannya sudah bisa kalian isi tanggal 1 sampai 21 Juli ke depan. Masih ada beberapa hari ke depan ya guys. Nah, selanjutnya apa aja sih persyaratan umum? Yang pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. 8.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang kesembilan, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Yang ke-10, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. IPK minimal 3 dalam skala 4. Yang ke-11, pelamar yang melamar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR wajib melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar. STR harus berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi. Yang ke-12, pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain pada formasi khusus penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa pelamar merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan yang pertama, dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Yang ke-13, bersih dari penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari klinik pertama pada BNN Provinsi, BNN Kabupaten atau Kota, atau rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku. 14. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Badan Narkotika Nasional dan tidak mengajukan pindah ke kementerian atau lembaga lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Nah, gimana teman-teman? Cukup jelas nggak yang Yomi jelasin tadi? Kalau kalian nggak jelas, kalian tetap mempedomani seperti yang aku kasih tahu tadi di portal SSACASN. Kalian harus baca lagi apa aja syarat-syaratnya. Kalau yang tadi aku jelasin itu kan hanya sekilas, takutnya kalian nggak ngerti gitu kan. Semoga kalian paham ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, sama-sama kita baca. Apa tuh pertanyaan keduanya? Dari IPOL 29 untuk CPNS BNN, contoh surat lamarannya nggak ada ya Min? Ada banget nih buat kamu. Ini contohnya surat lamaran yang lulus tahun 2017. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, kira-kira begitulah contoh surat lamarannya untuk CPNS 2021. Nah, kapan sih jadwal seleksi CPNS BNN tahun 2021? Nah, kita lihat sama-sama di sebelah kanan aku. Teman-teman bisa lihat pengumuman penerimaan kapan, pendaftaran online-nya kapan, seleksi administrasi, pengumuman pokoknya sampai usup penetapan NIP kalau kalian lulus. Semoga kalian lulus. Nah, pokoknya kalian ikuti ini tanggal-tanggal berapa ya, harus kalian persiapkan dari sekarang karena tinggal beberapa hari lagi ya guys. Nah, yang terakhir kalian jangan lupa bikin akun kalian sesegera mungkin karena tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman. Login dan lengkapi data yang diminta pada BNN, khusus BNN ya. Kalian harus baca baik-baik apa aja persyaratannya, apa aja yang dibutuhkan. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan. Intinya kalian jangan lupa dulu bikin akun dan silakan login hari ini atau besok. Pokoknya tinggal beberapa hari lagi, kalian jangan lupa, oke?
Bagi teman-teman yang mengikuti CPNS BNN tahun 2021 ini, semoga kalian lulus dan Yomi tunggu kedatangan kalian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Semangat teman-teman! Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar BNN, silakan teman-teman cek di medsos BNP Sumbar sebelah kanan ini. Nah, kalian bisa nanya-nanya lagi. Pengetahuan kedepannya Yomi bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih.